ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken. Pagi ini kita akan sharing seputar topik Kamtibmas Polsek Seririt jelang Hari Raya Idul Fitri. Bersama narasumber di studio Kapolsek Seririt, Bapak Dr. Putu Sunarcaya SHMM. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Bu Ayu. Iya, apa kabar Ya. Bapak? Baik, di luar akhir pekan biasa. ini, wah luar biasa. Sehat-sehat selalu. Perjalanan dari kantor menuju ke RRI bagaimana Bapak situasinya? Situasinya lancar-lancar saja ya. 35 menit lah dari kantor sampai sini. 35 menit ya. Wah luar biasa. Ini Bapak termasuk disiplin ya, rajin gitu ya. Selalu hadir ke RRI, sharing-sharing Ya. seputar wilayah Kamtibmas, situasi dan kondisinya secara terkini begitu Bapak ya. Ya, sampai saat sekarang ini kan saya tidak pernah mewakilkan ya, karena memang saya anggap apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya di RRI Pro 1 itu merupakan kewajiban yang sangat penting bagi saya. Melakukan interaksi kepada masyarakat, menyampaikan himbauan Kamtibmas. Saya rasa penting ya, dan disiplin bagian daripada kehidupan saya. Baik ya. Dan terima kasih sudah datang juga pendampingnya Bapak yang selalu setia bersama Pak Kapolsek di kesempatan akhir pekan ini ya. Dan sharing Bapak seperti biasa Kamtibmas Polsek Seririt jelang Hari Raya Idul Fitri. Yang sebelumnya kita berbincang banyak sekali Pak ya, baik itu terkait kepemiluan dan juga terkait bagaimana situasi terkini. Secara kondusivitas pastinya itu selalu Polsek Seririt mengutamakan hal itu begitu Pak ya. Sudah pasti apapun kegiatan masyarakat, apalagi ada event nasional kemarin yang sudah kita ketahui bersama, di tanggal 14 Februari sudah dilaksanakan pemilihan umum baik Pilpres maupun Pileg sudah berjalan dengan baik dan lancar. Namun dengan selesainya kegiatan itu bukan selesai juga tugas kita. Tugas kami selaku aparat pemelihara Kamtibmas ini. Apalagi setelah pemilu ini kan ada kegiatan yang namanya menyongsong ya, atau menyambut Hari Raya Idul Fitri yang didahului dengan puasa Ramadan 30 hari penuh begitu. Oke, ya apa saja kira-kira yang sudah dilakukan oleh Polsek Seririt Bapak terkait dengan Kamtibmas menjelang Hari Raya Idul Fitri? Seperti biasa bahwa kami dalam melaksanakan tugas itu mengacu kepada 3 bagian ya. Yang pertama bagian preemptif itu ya, selalu kami mengedepankan Babin Kamtibmas, kemudian preventif itu ada unit kecil lengkap di Polsek, kemudian bersinergi dengan 3 pilar untuk melakukan patroli ya, baik patroli di kawasan-kawasan pusat-pusat perbelanjaan, kemudian di kawasan pemukiman, kemudian bahkan patroli kami itu sampai menyisir ya garis pantai yang ada di daerah hukum Seririt. Kemudian untuk
penegakan hukum, melakukan tindakan-tindakan represif, kami sangat-sangat menghindari sekali sebenarnya untuk melakukan langkah-langkah represif itu. Karena yang dikedepankan dalam Harkantipmas ini adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Bagaimana masyarakat menjadi polisi untuk dirinya sendiri, ya, yang mana di dalam program itu ada namanya program pemolisian masyarakat, sehingga masyarakat menjadi polisi untuk dirinya sendiri, bahkan berkontribusi aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya. Oke, ya, secara intensif yang namanya patroli serta mungkin sambang yang menyentuh langsung ke masyarakat itu kira-kira apa yang sudah dilakukan, Pak Kapolsek? Kalau sambang yang langsung menyentuh masyarakat sudah dilakukan oleh Babin Kamtibmas, itu namanya kegiatan DDS ya, door to door system. Jadi dari rumah ke rumah, jadi memberikan himbauan. Ya, terutama yang disasar itu pertama biasanya tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemudian kalau itu sudah selesai semua, baru kita ke masyarakat langsung ke rumah-rumah masyarakat. Nah, diharapkan dengan adanya partisipasi daripada masyarakat, khususnya tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan sekitar, akan mampu memberikan vibrasi positif ya. Bagaimana keberadaan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membantu pemerintah, khususnya aparat kepolisian dalam memelihara Kamtibmas itu sendiri. Dan sampai saat sekarang ini kegiatan sambang yang kita namakan door to door system itu merupakan bagian daripada deteksi dini. Bagaimana mendeteksi dini segala potensi-potensi yang mungkin atau dimungkinkan menjadi suatu arah yang namanya dari potensi menjadi polis hasad atau ambang gangguan itu sendiri. Oke, itu masih efektif ya Dan ya untuk sambang ke beberapa atau secara door to door ke masyarakat begitu. Seperti Jumat Curhat itu masih efektif Dan? Sangat-sangat efektif. Kalau Jumat Curhat kan kita lakukan dalam seminggu satu kali ya. Itu yang turun Kapolsek sendiri, bahkan nanti didamping oleh pejabat utama di Polsek itu, para kanit yang ada hubungannya dengan substansi materi Jumat Curhat. Itu sangat-sangat efektif. Yang mana selain Jumat Curhat itu ya tadi itu door to door system itu kan masyarakat kita ini sebenarnya sudah paham, tetapi kan namanya manusia ya, kita semua manusia tidak sempurna, harus ada saling sharing berdiskusi, kemudian mengingatkan kembali ya apa namanya yang sudah beku itu apa namanya ice breaking ya. Ice breaking, oke. Di ice breaking, jadi kebekuan dalam langkah-langkah menangani atau mempertahankan situasi Kamtibmas yang kondusif, ya itu ya hal yang paling efektif adalah bagaimana bersatu padu secara bersama-sama merumuskan apa namanya tindakan-tindakan itu sendiri yang sesuai dengan karakter masyarakat. Oke. Dari hasil sharing-sharing dengan masyarakat, kira-kira apa yang masih menjadi permasalahan krusial, Pak Kapolsek? Iya, ya selama ini kan kita sudah selalu berupaya bagaimana menyampaikan kepada masyarakat untuk menjadi polisi untuk diri sendiri sehingga lingkungan dapat tercapai keamanannya. Itu ya masalah pencurian ya. Jadi kelalaian atau potensi-potensi, contoh umpamanya kalau di curanmor itu biasanya kunci nyantol lah, kemudian barang-barang berharga yang tidak diperhitungkan dampaknya ditaruh di luar umpama ya, sehingga yang namanya tindak pidana itu kan ada niat dan kesempatan. Kalau kesempatan ada, niatnya tidak ada, tidak terjadi. Tapi kalau kesempatan dibuka, niat yang tidak ada bisa saja tumbuh niat itu begitu dengan seketika. Makanya tindak pidana itu ada yang terencana, ada yang tidak terencana. Ya, itu yang perlu kita hindari sebenarnya. Oke, ya terkait beberapa tindakan kriminalitas begitu ya Pak Kapolsek yang terjadi di wilayah Polsek Seririt selain curanmor,
dan juga tindakan kriminalitas lainnya. Pencurian hewan bagaimana? Apakah sudah tertangkap pelakunya? Ya. Kalau pencurian hewan selama 3 bulan ini tidak ada ya. Tidak ada ya? Tidak ada Yang laporan. sebelumnya kita Ya, pernah dialog itu sudah sebelum- tertangkap ya Dan pelakunya? Kalau penangkapan itu belum kami lakukan ya, karena kemarin kami diskusikan dengan unit reserse bahwa pelaporannya itu belum disampai ke polsek itu. Jadi masih dalam berupa laporan informasi saja. Dan kami kemudian tindak lanjuti dengan melakukan diskusi dengan unit reserse bahwa pelaporan itu harus ditindaklanjuti gitu. Sehingga tapi lebih banyak poinnya tanpa mengurangi nilai pelaporan itu sendiri, kan lebih banyak upaya-upaya preemptif ini yang lebih banyak kita kedepankan gitu ya. Mudah-mudahan lah dengan adanya partisipasi masyarakat, dengan berkolaborasi, bersinergi dengan aparat keamanan setempat, tentu hal-hal ini dapat kita minimalisir gitu. Yang kemarin ini yang lebih marak terjadi kan kemarin adanya pertikaian antar warga. Itu disebabkan karena apa Dan? Ya kalau menurut saya sih ini bukan hasil penelitian ya, ini baru pengamatan saja bahwa penyebabnya ya kurang kesadaran. Yang pertama ada mungkin masalah pribadinya, kemudian kurang kesadaran yang disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol itu sendiri. Ya kita tidak menampik juga bahwa karakter masyarakat terbiasa mengkonsumsi alkohol, tapi bagaimana kesadaran bahwa ada batas-batas tertentu lah ya ketika mengkonsumsi alkohol itu ya jangan sampai berlebihan. Ya ini yang menjadi pemicu dan pemacu terjadinya konflik atau pertikaian antar warga itu sendiri. Oke, itu antar desa berarti di sana ya Dan ya? Atau Nah, memang satu sama lain, satu desa saja? Atau desa antar kelompok-kelompok masyarakat, gitu. atau antar individu lah. Barangkali satu temannya gitu saat mengkonsumsi miras mungkin saling tersinggungan. Kadang-kadang itu menjadi pelaporan. Tapi sampai sejauh ini semua itu akhirnya berujung dengan penyelesaian secara kekeluargaan ya. Okay. Kalau sudah sampai ke laporan kan ada restoratif justice ya yang akan kami lakukan untuk menyelesaikan perkara itu. Oke. Untuk fungsi polisi Banjar itu sejauh mana Dan peran dan fungsinya? Apakah polisi Banjar itu berperan aktif untuk ikut serta mungkin dalam pengawalan ketat menjelang perayaan Idul Fitri nanti? Atau perayaan Idul Fitri di wilayah Polsek Seririt euforianya seperti apa Dan? Begini, untuk polisi Banjar ini kan membantu tugas-tugas Babin Kamtibmas ya. Sudah pasti itu artinya berperan, jadi berkolaborasi. Hanya saja kan intensitas kehadiran polisi Banjar itu tidak seperti Babin Kamtibmas. Jadi polisi Banjar itu hadir ke Banjar ketika ada kegiatan kemasyarakatan. Nah kemudian ketika berbicara tentang intensitas Kamtibmas menjelang Idul Fitri di daerah hukum Polsek Seririt ini ya masih cukup kondusif, sangat kondusif bagi saya. Jadi jumlah umat muslim di Kecamatan Seririt ini sekitar 3.500. 3.500 itu ada di Pengastulan, ada di Kelurahan Seririt, kemudian ada di Banjarasem di Raja Tame, dan ada 8 masjid ya di ketiga daerah itu. Di Seririt paling banyak masjidnya. Dan sampai saat sekarang ini bagaimana saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa yang pada malam hari atau petang harinya melakukan tarawih itu kami tetap melakukan pengamanan di setiap masjid, bersinergi juga dengan Satkam ya, Satuan Pengamanan Remaja Masjid, dan sampai saat sekarang ini semua berjalan sangat-sangat kondusif. Jadi toleransi antar umat beragama di Seririt juga yang mana umat muslim yang ada di Seririt ini sudah turun temurun ada di sini. Jadi bahkan menurut saya yang saya juga asli orang Seririt ini jarang mereka mau pulang kampung kemana kan gitu. Kampung halamannya ya sudah di Seririt. Oh gitu. Iya, lumayan banyak ya Dan ya
warga Muslim yang ada di Seririt, dan masjidnya juga lumayan banyak, jumlahnya ada 8 gitu. Ya, hitungan di data kami ada 8, kemudian jumlah penduduknya 3.500 lumayan. Oke. Tapi semua itu kan menjadi dinamika dalam kehidupan bermasyarakat ya. Itu menjadi warna bagaimana kehidupan hidup berdampingan itu adalah kehidupan yang sangat-sangat saling mendukung. Itu kan sangat-sangat baik sekali. Oke, ya. Yang pastinya di masing-masing masjid sudah ditempatkan personil ya, dan nanti ketika sholat Id dan di bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini juga selalu ditempatkan personil Ya, di selalu. masing-masing masjid. Setiap malam kami menempatkan 2 personil di setiap masjid itu. Yang mana itu Babin Kamtimas sama unit-unit kepolisian yang lainnya bersatu padu mengamankan bagaimana saudara kita yang muslim melakukan ibadah sembahyang tarawih itu. Oke, yang pastinya bisa dikatakan kondusif kan Dan ya, selama di bulan Ramadan ini ataupun nanti ke perayaan Hari Raya Idul Fitri nanti. Sangat-sangat kondusif dengan deteksi dini yang kami lakukan oleh unit intelijen ya. Belum ada potensi-potensi yang akan mempengaruhi bagaimana jalannya perayaan Idul Fitri nanti. Nanti kan kalau sholat Id biasanya dilakukan di lapangan umum Seririt. Berarti terfokus di lapangan. Terfokus di lapangan nanti. Seririt ya. Ya, nanti saat tarawih. Tapi bagi saudara kita yang akan melakukan ibadah di masjid juga nanti tetap kami lakukan pengamanan. Oke. Ya, yang pastinya fokusnya di lapangan Seririt ketika perayaan Idul Fitri dengan sholat Idnya begitu ya, Dan ya. Ya. Dan juga ada 8 masjid. Fokus juga pengawalan itu ada 2 personil ditempatkan di masing-masing masjid. Ya, benar. Oke, ya. Kalau malam hari, Dan mohon maaf ini apalagi di malam minggu begitu ya. Apakah masih ada ditemukan trek-trekan, Dan di wilayah Seririt? Di wilayah Seririt kalau trek-trekan sih nggak ada ya. Kalau anak-anak muda nongkrong di malam hari itu ada. Tapi ya itu yang namanya anak muda kan harus perlu dikendalikan juga. Tetap juga nanti patroli UKL kami setiap malam itu didatangi tuh tempat kumpul-kumpul mereka. Dan mereka menerima baik apa yang sudah diarahkan oleh pihak kepolisian. Itu di atas jam 12 malam, Dan masih ditemukan anak-anak nongkrong, anak-anak muda gitu. Masih. Ada sebagian kalau udah jam 12 malam udah sedikit itu. Yang sebelum jam 12 malam itu banyak nongkrong itu. Tapi sampai saat sekarang ini namanya anak-anak muda itu diingatkan mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Kalau di atas jam 12 malam sebenarnya kami sudah menghimbau sebaiknya sudah harus pulang ya gitu. Tapi ya namanya tidak ada pemberlakuan jam malam ya silakan saja, apalagi di Alfamart masih buka, Indomaret masih buka. Saya anggap aja kalau anak-anak itu tidak pulang ya anggap saja ikut berjaga sama kami. Ikut menjaga wilayah di Seririt begitu ya. Tapi yang pastinya tidak membuat keributan ya, Dan? Tidak membuat. Sampai saat sekarang ini tidak. Hanya saja gini, kami selalu intens itu di jam-jam pagi, jam sibuk itu. Dipikirnya ada razia, enggak sebenarnya. Kami memberhentikan bagaimana suatu pelanggaran lalu lintas yang kasat mata dan potensial menimbulkan suatu bahaya bagi pengendara itu sendiri. Ya kami selalu melakukan pembinaan. Ya namanya juga di wilayah kecamatan ya dianggap ini kalau sudah keluar umpamanya mau ke Singaraja, tertib gitu. Tapi tetap saja kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kami melakukan langkah-langkah ini bukan kami agak usil gitu, enggak, karena saking sayangnya kepada masyarakat pengguna jalan sehingga melakukanlah suatu langkah-langkah pencegahan ya, terutama agar tidak menimbulkan korban jiwa ya, karena baru-baru ini ada sekitar 1 bulan yang lalu ya, sangat miris juga 2 siswa SMA. Itu salah satu SMA iya, yang ada di Seririt. Di Seririt berboncengan yang sedang mengemudikan kendaraannya roda 2 main handphone gitu. Tahu-tahu sudah
belakangnya truk itu udah masuk di spakbor itu, akhirnya ya korban jiwa, meninggal dunia 1. Sangat disayangkan hal-hal itu. Itu pulang sekolah, Dan? Pas Masih pulang jam sekolah. Masih jam sekolah itu sangat disayangkan. Makanya lewat interaktif ini saya sampaikan kepada masyarakat pengguna jalan, terutama anak-anak sekolah, patuhilah ya ketentuan peraturan berlalu lintas itu sendiri, karena ketika sudah mematuhi banyak kontribusi positif yang ada pada diri itu menjadi disiplin, ya selalu bagaimana menghargai orang di jalan, bagaimana memiliki kewaspadaan yang tinggi lah kita di jalan itu. Karena semakin tinggi peradaban manusia, teknologi semakin tinggi, resiko juga semakin tinggi gitu. Iya. Contoh lah, dulu kan tidak ada kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan handphone. Ya, sekarang sudah sambil main, yang kalau masih nelpon masih rendah, tapi kalau sudah mengetik chatting WhatsApp ini, waduh bahaya sekali. Lebih baik minggir gitu ya. Lebih baik kalau memang penting sekali lebih baik minggir. Ya kalau enggak ya nongkrong lah di mana. Ya kalau sudah jam istirahat terutama untuk rileks gitu. Oke, itu mungkin suatu pengalaman, Dan, ya. Next kedepannya lebih banyak rahasia seperti itu mungkin, Dan, di jam-jam sekolah atau apa. Ya nanti tetap akan kami lakukan secara berkelanjutan lah, sesuai dengan kemampuan yang kami miliki, baik dari sumber daya personil, sumber daya peralatan, dengan segala macam daya upaya kami akan lakukan. Sangat disayangkan memang anak-anak sekolah tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang akan berimplikasi terhadap keselamatan di jalan. Oke, selama ini rahasianya menyasar apa saja, Dan, kalau terkait dengan lalu lintas? Mungkin penggunaan helm ya, Dan, ya? Yang paling kasat mata itu kan penggunaan helm. Kasat mata. Kemudian yang paling meresahkan, di mana-mana kalau kegiatan Jumat curhat itu pasti knalpot brong itu. Ya lewat siaran ini juga saya sampaikan bahwa knalpot brong itu sangat menciderai perasaan orang lain. Artinya itu mengedepankan ego sendiri. Ya kadang-kadang knalpot brong pemicu bukan hanya kebisingan, tetapi pemicu kecelakaan lalu lintas. Kenapa? Pengamatan saya, si pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor dengan knalpot brong ini, dia tidak fokus ke depan, tapi dia fokus melihat knalpot dan suara knalpot. Lucu, tapi ini terjadi. Iya, pernah terjadi. Dia geber sambil jalan, mungkin menunjukkan kepada temennya gitu. Terjadi kecelakaan. Waduh. Ya, janganlah sampai seperti itu. Bagi yang belum pernah melakukan hal seperti itu, ya jangan. Anak-anak muda itu kasihan, masa depan masih panjang ya. Kita ini, kalau generasi saya kan akan diganti juga dengan generasi yang muda. Tentu generasi muda harus mempersiapkan diri. Oke, berarti masih saja ditemukan knalpot brong ya, Dan, ya? Kalau sekarang masih ditemukan, tapi sudah sedikit. Sudah sedikit. Setidaknya mengurangi begitu ya, Dan? Ya, sudah mengurangi. Bahkan nanti saya sudah punya komitmen untuk seluruh babin agar mendatakan itu knalpot brong di desa binaannya. Datakan. Kalau temukan catat. Nanti secara bersama-sama kita datangi ke rumahnya. Bila perlu kita datangi malam hari biar dia tidak sedang keluar gitu, atau pas sore hari lagi istirahat. Ya kita selesaikan permasalahan ini secara bijaksana gitu. Walaupun ini perkara lalu lintas, tapi kan ini menyangkut tentang bagaimana keselamatan ya. Jadi kami akan datangi ke rumah sehingga langsung lepas di rumah saja. Ya, kami tidak menyasar yang lain-lain. Pokoknya knalpotnya dilepas dulu. Ini ada datanya. Kalau keluar, nanti kalau udah bandel lain tindakannya lagi. Gitu. Setidaknya ada sanksi tegas gitu ya, Dan, ya. Iya. Supaya benar-benar tidak ada lagi penggunaan knalpot brong itu. Ya. Kalau sudah diingatkan, sudah pastilah ditilang. Ya, tindakan langsung itu ya melakukan ini.
tilang untuk dilakukan di sidang pengadilan, silakanlah. Kalau memang mau seperti itu. Tapi sebenarnya kami sangat-sangat tidak menginginkan hal itu. Kasihan. Iya. Gitu. Oke. Selain penggunaan helm, knalpot brong, apalagi Dan ditemukan ketika razia lalu lintas? Anak di bawah umur. Oh. Gitu. Kemarin itu anak SMP kami berhentikan semua. Kemudian kami berikan pembinaan, kemudian memanggil orang tuanya, telepon untuk ya jangan diberikanlah naik motor, masih kelas 1 SMP. Iya. Tapi ini kalau bilang ada. Apa kalau bilang tidak ada hal ini terjadi gitu maksudnya. Oke, di bawah umur sudah bawa motor gitu ya, Anda? Ya, sudah mungkin saja memang. Ya kalau bagi saya sih sah-sah saja diajari dia berkendaraan lebih dini ya. Cuman kan tidak harus di jalan raya ya. Ya mungkin di jalan pedesaan saja untuk sekedar lebih memahirkan ketika nanti sudah cukup umur untuk mendapatkan surat izin mengemudi itu sendiri. Oke. Gitu. Tindakannya seperti apa Dan kalau menemukan hal seperti itu dari polsek karena masih di bawah umur? Ya iya dah. Kami bawa ke polsek, sepeda motornya, orangnya kami bawa polsek, ajak cerita gitu, bahwa ini tidak benar, tidak baik. Nanti kita telepon saudaranya, orang tuanya yang sudah memiliki surat izin mengemudi untuk mengambil kendaraannya. Kami himbau seperti itu. Oke, sudah ada WhatsApp ya Dan, kita sambil ngobrol ya dari kakek gaul dalam rangka terkait dengan keamanan Kamtibmas begitu ya di wilayah Seririt, semoga berjalan damai sejahtera. Apakah tidak sekalian mengecek duktang penduduk pendatang gitu? Ya selama ini bagaimana sidaknya dan sidak duktang ya? Oh iya, terima kasih nih kakek gaul. Ya kami setiap hari sebenarnya melakukan kegiatan duktang itu ya. Itu kegiatan duktang itu kan mengecek kartu identitas, KTP-nya ataukah tujuan kedatangan, dan selama ini kami lakukan tidak terlalu signifikan lah jumlah duktang itu. Mungkin karena memang wilayahnya masih wilayah rural ya, bukan wilayah di metropolitan gitu. Tetap kami lakukan itu. Dan itu kegiatannya setiap hari bahkan. Oh. Ya, setiap hari. Jadi walaupun hari ini tidak ditemukan, besok tetap aja dicek di sana. Bener enggak yang kemarin itu ada, jangan sampai ada tambahan lagi gitu ya. Tetap kami melakukan artinya kewaspadaan dalam menyaring penduduk yang masuk ya. Oke, mohon izin Dan, kita sapa penelpon di 24644. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini warga Mayong yang bersuara. Inggih, sareng Pak Putu Mahardipe niki. Ayo Sundari cantik. Ingat kali dia suara Inggih. komandanku nih. Inggih, komandan Pak Nangbiot ini ya. Pagi Bapak Presiden yang saya hormati ya. Selamat pagi Bapak Rahayu. Saya pulang kampung nih, pensiun ya, sekarang di Mayong saya tinggal ya. Begini Bapak, senang saya dari Bapak di sini memberikan suatu pencerahan ya, khususnya di Kecamatan Seririt dan Desa Mayong. Saya bilang radio kok Seririt disinggung, siapa ini? Oh, ini tulisan kita ya. Ya betul ya. Ini pendekatan yang sangat bagus, manusiawi sekali ya sekarang. Ya, pendekatan langsung pada masyarakat. Inilah seorang tugas daripada polisi dengan masyarakat, tidak bisa ini. Ya, dari informasi bagaimana kalau masyarakat tertib ya, hukumnya tertib, senang dah. Ya, hukumnya ya sakit, masyarakat yang sakit ya. Ya, ini makanya kita perlu negara hukum nih, kita harus ketahui oleh masyarakat. Ini adalah satu negara yang betul-betul yang liar, nah, kita betul-betul kita warga negara kita Indonesia ini satu sama lainnya saling berinteraksi ya.
Nah, secara khususnya si Sririt ada sama yang memang beraneka ragam dalam begini ada masuk pluralisme ya ada pluralisme sekali heterogen ya di Sririt ya bukan ya Muslim ada Kristen ada semua ya ini satu harmonisasi satu sama lainnya. Saya apresiasi Bapak katakan demikian cara-caranya penyajian pendekatan pada masyarakat nasional yang tidak dibedakan. Kalau di Muslim ada Idul Fitri, ada Ramadan ya betul ya. Sama dijaga juga dilindungi. Di Hindu juga begitu. Ada cara nyepi ini juga secara Muslim dan Kristen termasuk Hindu ini dan agama lain ya sangat bagus harmonis saling kita membantu gotong royong. Saya ini perlu dijaga ya. Enggak nanti satu sama lainnya ada kecurigaan ini enggak di agama apapun ya kita sama-sama ya saling menghargai, menghormati, mencintai. Apalagi Pak Polisi menanamkan bimbingan seperti ini sangat baik sekali. Saya dengerin Bapak ini di radio ini seorang guru besar Pak cocok sekali bersuara yang begini lembut, sangat mengerti apa Bapak sajikan ini, jadi seneng masyarakat itu. Nanti saya juga seneng dengerin. Ya, mudah-mudahan Bapak bertugas dengan isi sama sehat selalu semua aparat di sini. Ya, saya terus terang saja Pak. Saya juga banyak keluarga polisi juga. Mohon maaf ya. Iya. Tapi saya seneng. Saya punya adik tugas polisi di Jakarta. Pulang kampung. Ya bagaimana nih? Nggak pulang kampung kamu? Belum pensiun, kalau pensiun pulang. Oke Pak, selamat bertugas. Semoga sukses selalu. Rahayu Rahajang. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Putu Mahardipe yang sapaan akrabnya gitu ya, Pak Nangbeot ya, Pak Kapolsek Pak Nangbeot ya. Ya, lebih keren ataupun lebih dikenal dengan sebutan namanya Pak Nangbeot. Ini asli warga Mayong ya Pak ya. Komandannya Bapak sendiri gitu ya. Sudah mengapresiasi apa yang dipaparkan oleh Pak Kapolsek. Intinya bagaimana polisi bisa menekankan suatu keharmonisasian begitu Pak ya, agama satu dengan yang lainnya. Kalau pendekatan langsung juga sudah intens dilakukan oleh pihak Polsek Seririt yang sambang langsung selalu sharing hampir setiap harinya ya Andan ya kepada masyarakat. Monggo untuk ditanggapi Pak Kapolsek. Baik, terima kasih Bapak Putu Mahardipe ya. Iya. Ya, panggilan kerennya Pak Nangbeot. Pak Nangbeot, Nanang ya, Nanang. Itu apa yang disampaikan merupakan suatu ya saya anggap juga motivasi, apresiasi yang tentunya itu menjadi tambah semangat kami ya ketika diberikan tidak hanya kritikan tapi diberikan masukan dan apresiasi sangat luar biasa. Beliau kan kalau nggak salah selama kali pertemuan ini beliau adalah seorang sarjana hukum kalau nggak salah, alumni di Brawijaya kalau nggak salah, dan tentunya sudah pasti memahami bahwa konsep-konsep hukum itu pelaksanaannya itu kan ada nilai-nilai kepastian, kemudian ada kemanfaatan dan keadilan. Tapi dalam konteks kami melaksanakan tugas yang lebih terpenting tidak hanya kepastian saja, tapi lebih penting bagaimana langkah-langkah kepolisian itu bermanfaat ya. Kalau pasti tapi belum bermanfaat bagi masyarakat, menurut saya sih nggak baik. Makanya langkah-langkah kegiatan kemasyarakatan itu harus dilihat dari nilai manfaatnya. Dan nilai manfaatnya itu juga harus dilihat dari dua perspektif. Dari sisi masyarakat sendiri, kemudian bagaimana sisi tugas-tugas kepolisian itu sangat bermanfaat. Nah, dengan bermanfaat itu tentu rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai begitu. Dan selama ini memang seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, langkah-langkah kepolisian adalah pendekatan preemptif itu yang sangat-sangat kedepankan ya, dan itu sangat-sangat efektif untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat, terutama antar umat beragama menjelang Idul Fitri ya. Kalau kita sudah merangkul, mengajak ya, tentu semua akan berjalan dengan lebih baik dan lancar.
Oke, iya. Kita juga menantikan atensi pendengar lain di 24644 atau bisa ke WA per 1 di 081139999790. Kita akan lanjutkan perbincangan Yandan selepas jeda berikut ini. 97,9 FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. John, angkat nih. Oke. Wih, ada yang bu. Bro, bangun bro. Kita di mana, John? Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu. Terus gimana ibu itu, John? Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu. Hah? Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya. Ros, kita jalan-jalan yuk. Aku punya motor baru nih. Ayo Mir. Ayo naik cepetan, kita keliling kota. Oke, tunggu sebentar ya, aku ambil helm dulu. Ih, gak usah pakai helm, kan kita juga udah pakai kerudung. Jadi gak usah repot-repot pakai helm. Loh, walaupun kita sudah menggunakan kerudung, kita juga tetap harus menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri jika suatu saat terjadi kecelakaan. Gitu ya. Makasih ya udah ngingetin aku. Aku mau ngambil helm dulu deh kalau gitu. Jauh dekat, selalu menggunakan helm. Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Baliken Ken seputar topik Kamtibmas Polsek Seririt jelang Hari Raya Idul Fitri bersama narasumber Kapolsek Seririt Bapak Dr. Putu Sunarcaya SHMM ya. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 081139999790 ya. Yang pastinya jelang Hari Raya Idul Fitri ini dari Polsek Seririt meningkatkan yang namanya razia begitu ya, apalagi razia duktang itu hampir setiap hari pendengar, dan menempatkan beberapa personilnya di 8 masjid yang ada di wilayah Polsek Seririt. 24644, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ini Eri Singaraja ya. Iya, dengan Bapak siapa?
Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Pak Ahmad Irwan Di Bandung Timur. di Bandung. Ya, tepatnya di jalur ini, jalur mudik, jalur selatan saya tinggal. Oke, wah. Tangkapannya di Bandung bagaimana untuk RRI Singaraja, Pak Ahmad? Ya bagus, ini menggunakan RI digital kan. RRI Digital, wah luar biasa. Nanti kapan-kapan main ke Bali Utara ya Pak Ahmad ya? Insya Allah. Insya Allah. Wah, ini sebelumnya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Iya. Kalau ke Singaraja kayaknya harus ngecek dulu kantongnya ada berapa di kantong. Disesuaikan dulu budgetnya Pak Ahmad ya. Ya, Oke. Ya, apa yang ingin disampaikan Pak Ahmad sebagai warga Bandung? Mungkin next time ingin atau punya rencana ke Bali begitu ya. Mampir saja ke Polsek Seririt ketemu dengan Pak Kapolsek. Iya. Selamat pagi Bapak Kapolsek. Selamat pagi Pak Ahmad. Ya, mungkin di sini salam kenal dari saya, warga Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung Timur di sini ya. Di sini kan kepolisian sekarang menghadapi pekerjaan yang sibuk kan. Kepolisian, dinas perhubungan itu full bekerja tanpa pamrih dan untuk menjaga keamanan masyarakat dan keamanan untuk bermudik kan seperti itu. Saya kira di sinilah sangat menghargai sekali di mana bekerja pihak-pihak kepolisian, dinas perhubungan, termasuk PNI juga ikut terjun dalam mengamankan pengamanan atau khususnya terutama lalu lintas di sini ya Pak ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat bertugas sebagai bapak-bapak kepolisian dimanapun ada berada. Sekarang menghadapi pekerjaan yang penuh dengan bertanggung jawab. Saya yakin bapak kepolisian itu terutama sangat dalam menjaga keamanan, itu yang pertama. Yang kedua ini Pak, masalah Kamtibmas juga kan yang katanya di desa saya kan baru yang katanya baru satu kalau nggak salah dengar apa memang saya salah Pak ya, itu satu RW satu kepolisian, bukan satu desa kan satu. Di sini kan baru satu Kamtibmas, itu di desa baru satu kan ada Kamtibmas di sini. Saya kira kalau memang satu RW satu misalkan terlalu banyak, kalau memang misalkan satu desa 3 cukup juga Pak, seperti itu kan. Seperti itu. Jadi kebetulan apapun juga karena antara Kamtibmas dengan masyarakat itu betul-betul harmonis dalam kerjasama, apapun juga enak. Jangan sebutnya begini Pak, polisi itu bukan untuk ditakut-takut, tapi harus didekati, harus lebih harmonis, harus mengerti. Kadang-kadang orang tua juga banyak yang mengolok begini, kalau kamu nakal, laporin ke polisi. Nah itu jangan sedikit, kok polisi itu mendidik anak, itu sering dengar saya kira, kalau nggak mau makan dikasih sama polisi, takut sama polisi. Bukan seperti itu. Jadi walaupun hanya olok kepada anak kecil, misalkan nakal mau makan ini, ditakut ke polisi, jangan. Saya kurang setuju Pak. Bagaimana para bapak tentang banyak orang tua selalu seolah laporin ke polisi, nakal nggak mau makan, ntar takut sama polisi. Nah itu seperti seolah-olah mendidik yang kurang benar. Seharusnya bukan seperti itu ya. Jangan sampai laporin ke polisi. Itu walaupun hanya orang tua kepada anak kecil yang katakanlah tidak mau makan. Sering saya dengar Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat Pak Ahmad yang ada di Bandung, Jawa Barat. Wah, ini luar biasa ya Pak Kapolsek ya. Ini respon salah satu warga yang ada di luar Bali, tepatnya di Bandung, Jawa Barat, memberikan support ya dan motivasinya kepada baik itu pihak kepolisian dan juga pihak Dinas Perhubungan serta TNI. Ini akan benar-benar kerja ekstra ya nanti, baik itu pengawasan jelang mudik, arus balik jelang perayaan Idul Fitri nanti begitu ya. Ada tadi pengalaman jangan sampai polisi itu kesannya ditakuti ya. Contohnya ketika ada anak yang tidak mau makan nanti dilaporin ke Pak Polisi gitu, seolah-olah Pak Polisi itu menakutkan, ditakuti. Oke, silakan Pak Kapolsek tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya, di Bandung Timur ya, luar biasa sampai bisa menjadi pemirsa di Bandung RRI Pro 1 Singaraja gitu. Ya saya kalau melihat situasi Jawa Barat itu, saya barangkali setengah hidup di polisi itu ya ada di Jawa Barat itu. Pertama saya pernah di Bogor ya, di Megamendung sekolah. Kemudian pernah sekolah di Sukabumi juga, sekolah kepolisian Sukabumi di Bogor di Megamendung. Kemudian pernah di Bandung Selatan ya, di Lembang namanya. Itu ada sekolah staf pimpinan dan
pimpinan Polri, Sespim Polri, saya sekolah Sespima di situ. Jadi setiap 3-4 tahun lah pasti ke daerah Jawa Barat, dan di sana memang luar biasa ya kepadatan arus lalu lintas itu. Kalau kita tidak masuk di tol, ya masuk ke jalan-jalan yang arteri biasa itu memang luar biasa padatnya ya. Tapi ya itu, Pak Ahmad mengapresiasi rekan-rekan saya yang ada di sana ya, dengan kesibukan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini tentu sangat sibuk ya, berkolaborasi dengan TNI, dengan Dinas Perhubungan. Ya semoga saja rekan-rekan saya yang bertugas di Bandung Timur ya, di Jawa Barat selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian untuk Kamtibmas 1 RW, kalau kita di Bali namanya Polisi Banjar tadi yang sudah kita bahas ya. Ya memang itu artinya pimpinan menganggap bahwa satu desa satu polisi yang menjadi Babin Kamtibmas itu merupakan langkah-langkah yang sudah dapat diterima masyarakat, manfaatnya, ya, kemudian dampak-dampak buruk itu dapat tereliminasi sedikit demi sedikit ya, berkolaborasi dengan masyarakat bagaimana merumuskan suatu langkah-langkah untuk menjaga Kamtibmas itu sendiri. Apalagi ya satu RW satu polisi ya, tentu beda juga ininya tupoksinya dengan Babin. Jadi seperti saya katakan tadi, polisi Banjar atau polisi RW itu dia membackup tugas-tugas polisi Babin Kamtibmas dalam event-event tertentu. Misalnya kalau di polisi Banjar di sini, di Banjar ada kegiatan yang termasuk besar lah, upacara keagamaan, upacara sosial kemasyarakatan, itu tidak hanya mengedepankan Babin Kamtibmas, tapi di backup kembali oleh polisi Banjar dan polisi setempat seperti Polsek nantinya. Nah, itu sangat-sangat efektif dan itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di Bali tetapi di luar juga sudah dirasakan manfaatnya. Kemudian polisi jangan dipakai alat untuk menakut-nakuti anak-anak. Contohnya tidak mau makan ya, gitu ya. Memang. Saya sendiri dulu pernah mengalami ya ada orang nanti tak laporin polisi sambil melintir-melintir kumisnya dulu. Itu artinya kebiasaan paradigma yang sudah harus dihilangkan. Karena sedini mungkin sekarang pimpinan Polri sudah mengedepankan polisi sahabat anak ya. Dari mulai pendidikan anak usia dini ya, Pak Polisi atau Ibu Poluan itu diperkenalkan sehingga ke depan dari tingkat SD, SMP dan SMA bagaimana polisi itu menjadi sahabat mereka gitu. Jadi walaupun polisi di satu sisi sangat ditakuti oleh siapa dulu? Ditakuti oleh penjahat dalam rangka menegakkan hukum. Tetapi kalau dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, itu harus saling berangkuran bergandengan tangan gitu. Nah ini yang harus diharapkan. Kalau sudah bergandengan tangan tanpa rasa ketakutan, ada rasa saling memiliki, bahkan dirindukan kan gitu. Ya kalau dulu saya lihat ini anak-anak itu kalau ketemu polisi takut, padahal SIM sudah punya, STNK sudah punya, motornya sudah lengkap. Kalau ketemu razia polisi, waduh ini ada polisi, itu artinya masih ada keraguan atau terhadap perilaku polisi yang didengung-dengungkan tadi, dipakai alat menakut-nakuti. Hanya tidak mau makan nanti tak laporin polisi, tidak mau mandi laporin polisi. Apalagi tidak mau tidur biar bisa aja merem gini. Lama-kelamaan nanti dicetak benar-benar jadi polisi ya si anaknya. Mudah-mudahan ya. Tapi sekarang yang fenomena itu sudah tidak ada. Saya dulu bertugas di Karangasem ya. Ketika pulang atau bertugas kemana keluar polsek itu, ketemu anak-anak masih SD, selalu memberikan penghormatan. Ya, dia hormat seolah-olah dia menjadi bagian daripada polisi itu sendiri. Saya sangat-sangat bangga. Mudah-mudahan anak-anak yang
Ya sudah, saya kalau lihat, saya hitung-hitung ini sudah puluhan bahkan itu. Begitu mobil saya lewat dia hormat. Mudah-mudahan dia menjadi polisi nanti. Karena sudah menjiwai sekali, sudah menjadi bagian atau sahabat polisi itu sendiri. Oke, ya sudah ditanggapi ya Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung, atau mungkin ada yang ingin disampaikan kembali, monggo kami nantikan di 24644. Dan berikutnya ada Pak Ari Bawe. Selamat melaksanakan tugas kepada Pak Kapolsek. Semoga wilayah hukum Seririt selalu aman dan masyarakat taat hukum dan peraturan kepolisian. Terima kasih, acara pada tanggal 8 Maret kemarin di Bendungan Titap sudah berjalan dengan baik dan aman. Ya. Oke, tanggapannya Pak Kapolsek. Ya itu, kemarin ada kegiatan tanggal 8 Maret di Bendungan Titap ya. Itu kami kedatangan Menteri Keamanan Energi Inggris itu datang, tapi beliau datang dengan kegiatan informal. Tetap juga kami lakukan langkah-langkah pengamanan. Ya, saya sendiri yang hadir di tempat itu berpakaian dinas, uniform, selalu melihat situasi apa sih yang diinginkan oleh tamu itu. Kalau tidak menginginkan polisi hadir secara uniform, tapi harus tetap ada dan selalu siap sedia gitu. Jadi kami jaga jarak gitu, jaga jarak tapi monitoring terus gitu. Gitu. Karena tahu sendiri kalau acara-acara yang non formal bagi orang-orang di luar ya tidak selalu aware atau mau melihat yang uniform karena beliau datang dengan santai gitu, pakaiannya pakai baju kaos, makanya saya tetap melakukan pengamanan dan sudah berjalan dengan baik. Kemudian kemarin di tanggal berapa kalau nggak salah itu ya, saya ada kegiatan di luar, jadi saya utus Babin Kamtimas saya 2 orang untuk ikut dalam upacara menanam pohon di lingkungan Bendungan Titap. Semoga pohon-pohon yang ditanam di sana ya bertumbuh dengan baik sehingga dapat menjadi penampang air di bendungan itu sendiri sehingga lebih berdaya guna dan berkualitas. Oke, sudah tertanggapi ya Pak Ari Bawe yang sudah mengirimkan WA-nya ke WA Pro 1, tentunya ini semacam support juga ya kepada Pak Kapolsek beserta jajarannya untuk tetap semangat yang namanya menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Polsek Seririt. Kembali ke topik ya Pak Kapolsek, Kamtibmas Polsek Seririt ini jelang Hari Raya Idul Fitri begitu ya, bisa disampaikan juga sejauh mana pengamanan nanti dilakukan menjelang baik itu ada arus mudik dan juga arus balik, keterlibatan Polsek Seririt mungkin berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait Pak Kapolsek. Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka menyambut aktivitas Hari Raya Idul Fitri sendiri ya, kami sudah melakukan kegiatan langkah-langkah awal yang diawali dengan operasi keselamatan berlalu lintas. Kemudian baru-baru ini ya, kemarin ya, Kanit Lantas kami dipanggil ke Polda untuk melakukan pelatihan dan arahan dalam rangka operasi ketupat nantinya ya. Di mana dalam rangka operasi ketupat nantinya itu akan melibatkan stakeholder, sudah pasti 3 pilar, TNI Polri ya. Kemudian ditambah dengan partisipasi masyarakat Satkam itu sendiri, satuan keamanan yang ada di wilayah atau daerah hukum Seririt itu sendiri. Dan kami siap untuk melakukan tugas-tugas ke depan sehingga bagaimana saudara-saudara kami yang muslim dapat melakukan ibadahnya dengan baik, aman dan lancar. Begitu pula ya, setiap hari kami selalu memonitor bagaimana harga-harga kebutuhan pokok, namanya Bapokting ya, bahan pokok dan bahan penting ya, dan sampai saat sekarang ini masih relatif dapat terjangkau ya, apalagi 2-3 hari kemarin ya, setiap masyarakat yang kurang mampu sudah mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Demikian. Oke, ya karena keterbatasan waktu pula Pak Kapolsek sebagai penutup mungkin semacam himbauan Pak bisa disampaikan kepada pendengar. Ini sudah memasuki yang namanya bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Nanti
dalam hitungan hari begitu ya, di bulan depan akan memasuki Idul Fitri, perayaan Idul Fitri bagi umat Muslim. Himbauan seperti apa yang ingin Bapak sampaikan? Baik, yang pertama himbauan yang paling penting itulah bagaimana menjaga toleransi antar umat beragama. Yang sudah terjaga, mari kita pupuk untuk lebih baik lagi. Yang kedua, bagaimana menjadi polisi untuk diri sendiri, terutama kalau memang rumah ditinggal, ya selalu pastikan jendela dan pintu terkunci. Kemudian tidak lupa menyampaikan kepada tetangga, kepada aparat RW setempat bahwa rumah itu ditinggal sehingga ada pengawasan. Yang paling penting lagi yang sering diabaikan mungkin ya lampu-lampu itu, ya lampu yang berpotensi menjadi penyebab kebakaran, gas-gas untuk di kebutuhan rumah tangga agar dibuka gitu. Sehingga nantinya dalam melaksanakan kegiatan mudik ya dapat berjalan dengan baik tanpa suatu keraguan meninggalkan rumah. Saya kira demikian. Baik, terima kasih atas himbauan serta pesan pentingnya Pak Kapolsek. Untuk pagi ini sudah sharing seputar topik Kamtibmas Polsek Seririt jelang Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Bapak Dr. Putu Sunarcaya SHMM selaku Kapolsek Seririt atas waktu dan kesempatannya hadir ke Studio Pro 1 dalam dialog interaktif Hai Balikenken di akhir pekan ini ya. Tepatnya edisi Sabtu 23 Maret 2024. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Dan tetap bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz atau Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.